Di sini kita diberikan potensial reduksi standar pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu, jika suatu sel volta dibuat menggunakan elektroda dari besi dan tembaga, maka diminta untuk menentukan yang pertama logam yang bertindak sebagai anoda dan katodanya, yang kedua reaksi selnya, dan yang ketiga notasi sel. Untuk menentukan spesies yang mengalami oksidasi dan reduksi, kita bisa lihat potensial reduksi standarnya ya, atau N0. Jika N0 itu makin besar, maka cenderung mengalami reduksi. Dan proses reduksi terjadi pada katoda. Sedangkan jika N0-nya makin kecil, maka akan cenderung mengalami oksidasi, di mana oksidasi terjadi pada anoda. Sekarang kita bisa lihat yang A. Potensial reduksi dari besi adalah min 0,44 volt, sedangkan tembaga 0,34 volt. Jadi yang paling kecil adalah besi, sehingga besi mengalami oksidasi. Dan tembaga yang lebih besar N0-nya mengalami reduksi. Maka di sini bisa kita tentukan kalau katodanya adalah tembaga dan anodanya adalah besi. Selanjutnya bisa kita jawab yang B. Reaksi sel itu berarti reaksi di katoda dan anodanya ya. Dan sebelumnya ingat, karena ini potensial reduksi, maka semua reaksi ini adalah reaksi reduksi. Kalau diminta reaksi oksidasi, maka tinggal dibalik saja reaksinya. Yang pertama kita buat reaksi pada katoda yang merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Di mana yang mengalami reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Jangan lupa fasanya ya. Cu2+ itu aqueous, sedangkan Cu ini padat. Lalu untuk anoda yang merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi, yang mengalami oksidasi adalah besi. Jadi kita balik reaksinya. Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Ini fasanya padat dan ini aqueous. Karena elektronnya telah sama di sini, maka kita jumlahkan reaksinya. Kalau belum sama nantinya harus disamakan dulu ya. Elektronnya kita coret, karena sudah sama-sama 2. Untuk di ruas kiri, Fe ditambah Cu2+, ini solid, dan ini aqueous, menghasilkan Fe2+, aqueous ditambah Cu solid. Inilah reaksi selnya. Selanjutnya kita jawab yang C. Kita diminta untuk menentukan notasi selnya. Ingat cara membuat notasi sel. Paling kiri itu adalah anoda, lalu diikuti reaksi oksidasi. Lalu ada garis 2 yang kita sebut dengan jembatan garam. Di kanannya reaksi reduksi, dan paling kanan itu adalah katodanya. Garis 1 ini kita sebut dengan batas fasa ya. Jika nantinya dalam reaksi ada yang berfasa padat, cair, dan sebagainya, kita pisah dengan garis tersebut. Sekarang kita buat notasi selnya. Ini jembatan garamnya. Di sebelah kiri reaksi oksidasi, yang mengalami oksidasi besi menjadi besi 2+. Karena fasanya berbeda, di mana besinya adalah padat, sedangkan besi 2+-nya aqueous, maka kita beri batas fasa. Selanjutnya, di sebelah kanan, kita tulis reaksi reduksinya. Cu2+ menjadi Cu. Karena fasanya berbeda, di mana Cu2+ aqueous dan Cu-nya adalah padat, kita beri batas fasa.
Untuk penulisan anoda dan katoda, karena anodanya besi dan yang mengalami oksidasi juga besi, maka cukup ditulis sekali, yaitu besi yang ini. Begitu juga dengan katoda. Karena katodanya Cu dan hasil reduksinya juga Cu, maka diwakilkan dengan yang ini. Jadi semuanya cukup ditulis satu kali. Inilah notasi sel dari reaksi tersebut.